Peralihan hak atas tanah sementara dengan pembebanan hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembebanan hak tanggungan atas tanah atau objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar utangnya, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Namun, eksekusi tersebut hanya harus diletakkan dulu hak tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi. Adapun prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai berikut. 1. Didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Untuk membebankan hak tanggungan terhadap suatu tanah atau objek yang menjadi jaminan, maka harus didahului dengan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian utang piutang tersebut bisa dibuat dengan akta notaris, bisa juga hanya dengan akta di bawah tanda tangan, atau tanpa akta notaris. 2. Dibuat atau ditandatangani akta pemberian hak tanggungan. Setelah dibuat perjanjian utang piutang, baru kemudian harus dibuat akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pada umumnya, APHT berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan atau jaminan, nilai jaminan, jenis objek yang dijadikan jaminan oleh si debitur, misalnya tanah atau bangunan atau objek lainnya, dan lain sebagainya, sehingga jelas objek yang menjadi jaminan dari dalam utang piutang tersebut. 3. Pendaftaran akta pemberian hak tanggungan dalam waktu paling lama 7 hari setelah akta pemberian hak tanggungan yang sudah dibuat ditandatangani PPAT, wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pertanahan, kabupaten atau kota setempat. Maksud pendaftaran pembebanan hak tanggungan tersebut adalah untuk dibuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatkan dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan jaminan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan atas tanah atau objek, kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemohon pendaftaran, yaitu PPAT, dan atau kepada pemegang hak tanggungan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang dicantumkan di dalam sertifikat hak tanggungan menegaskan adanya kekuatan eksekutorial apabila debitur ingkar janji atau prestasi. Bila debitur cedera janji, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi atau gugatan ke pengadilan atau praet eksekusi dan pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur atau berpiutang tanpa melalui hakim. Jadi praet eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Praet eksekutif memang masih sering menemui permasalahan dalam pelaksanaannya. Misalnya masih ada kerancuan atau praet eksekuti dan eksekusi berdasarkan grosse akte. Kerancuan ini antara lain disebabkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 30/21 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986. Karena putusan ini, sikap pengadilan pada umumnya ialah tidak membenarkan penjualan objek hipotek dan hak tanggungan tanpa adanya fiat atau pengesahan dari pengadilan negeri setempat. Pastikan dalam jaminan yang Anda terima harus dibuat APHT-nya kemudian harus didaftarkan sehingga bila debitur cedera janji, Anda sebagai kreditur bisa langsung mengeksekusi jaminan tersebut. Pembebanan hak tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu
1. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 2. Pemberian hak tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi hak tanggungan, penunjukan secara jelas utang dan utang-utang yang dijaminkan pelunasannya dengan hak tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. 3. Pemberian hak tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat atau kota madya maupun kabupaten. 4. Sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti atau adanya hak tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 5. Batal demi hukum jika diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji atau wan prestasi. Tata cara pembebanan hak tanggungan dimulai dengan tahap pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan setempat. Pada asasnya pemberi hak tanggungan atau debitur atau pihak lain wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya atau daerah kerjanya adalah perkecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek hak tanggungan. Di dalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas atau sebagaimana disebutkan di atas, jumlah pinjaman, penunjukan objek hak tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan atau pasal 11 ayat 2 UU HT oleh kreditor dan debitur termasuk janji roya partial pasal 2 ayat 2 UU HT dan janji penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan pasal 20 UU HT. Untuk kepentingan kreditur dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya hak tanggungan yaitu sertifikat hak tanggungan yang terdiri dari salinan buku tanah hak tanggungan dan salinan APHT.